Kami sadar ya Tuhan, kami lemah. Kami membutuhkan Engkau setiap saat untuk terus menegakkan kaki kami dalam berjalan mengiring Tuhan. Tetapi kami sadar, kaki kami pun tidak mampu menjadi pijakan kami. Hanya Engkau yang adalah gembala kami, sahabat sejati kami, yang terus menopang kami, menguatkan kami, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Dan kami percaya bersama dengan penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah, kehidupan ini bisa kami jalani dan kemenangan bersama dengan kami. Kami menyerahkan waktu depan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kepada kami hati, telinga, pikiran, perasaan yang terbuka, sehingga tatkala firman-Mu ditaburkan, itu menjadi cermin bagi setiap kami, menjadi sebuah saran introspeksi bagi kami, sehingga melaluinya iman kami hidup, iman kami bertumbuh, iman kami berakar, iman kami berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore saudara sekalian. Shalom. Ya, barusan kita lihat cukup enak dipandang dengan postur tubuh yang ideal. Yang gantiin hampir semampai, semeter nggak nyampai, tapi cukup percaya diri, nggak usah pakai. Saya takut jatuh pakai itu, saudara ya. Oke, saya mau lihat jam, saudara ya. Semakin tua itu harus konsisten dengan jam. Ya, takutnya nanti kebablasan sampai 2 jam, saya bahkan repot, saudara ya. Oke, saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga hari ini saya boleh mendapat kesempatan di tempat ini, boleh beribadah dan bersama-sama saudara untuk menikmati pemberitaan firman Tuhan. Ya, selamat datang Pak Gary, ya, boleh hadir bersama kita ya dari Manggar, saudara. Nah, saudara-saudara, khotbah hari ini merupakan khotbah yang terakhir. Tema bulan ini worship atau penyembahan. Khotbah bagian terakhir itu ada enak dan ada nggak enaknya. Nggak enaknya adalah semuanya sudah disampaikan. Apa yang harus saya sampaikan? Enaknya adalah tinggal menyimpulkan yang sudah disampaikan. Itu enaknya. Tapi saudaraku jangan khawatir. Saya tetap konsisten dengan komitmen saya sebagai seorang pengkhotbah. Saya masih memegang prinsip begini. Berkhotbahlah seakan-akan ini khotbah Anda yang terakhir sampai hari ini. Sehingga saya berkhotbah bukan karena harus berkhotbah, tetapi ada sesuatu yang harus saya khotbahkan. Saya berbicara bukan karena saya harus ngomong, tetapi ada sesuatu yang harus saya omongkan dalam pembicaraan itu. Dan saya percaya dengan iman bahwa apapun yang akan saya sampaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Oke. Ini takut ngomong amin, kira-kira sebelah jangan-jangan ya. Tapi kan nggak mungkin ngomong yang lain. Ya. Oke ya. Oke saudara, mendasarinya kita membuka dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Saya baca buat kita semua. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Sama-sama kita baca, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya yakin saudara hafal ayat ini. Jangankan 2 ayat ini, harusnya engkau hafal 4 ayat. Ayat 21, ayat 22, ayat 23, dan 24. Kenapa ini saya katakan? Sebab 4 ayat itu sudah dibaca dan disampaikan kepada saudara selama 3 kali ibadah di bulan Oktober ini. Betul demikian?
Dan hari ini merupakan pembacaan yang keempat kalinya. Sehingga kalau kita nggak hafal ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau nggak hafal, terlalu. Saudara-saudaraku, saya tidak mau khotbah ini terjadi tumpang tindih. Saya tidak mau apa yang saya sampaikan itu justru mundur ke belakang. Tetapi kerinduan kita lewat khotbah yang tersusun dan yang menjadi 5 kali khotbah dalam tema yang sama, hanya dengan penekanan yang berbeda, harusnya terjadi sebuah progresif peningkatan. Karena itu mau tidak mau, saya ajak saudara untuk mengingat kembali apa yang sudah kita dengar selama 4 kali ibadah yang sudah kita lewati. Kalau saudara tidak ingat, ya terlalu. Tanggal 1 Oktober, dengan penekanan kepada apa itu penyembahan, Pendeta Ipin menjelaskan tema itu dengan sangat gamblang, sangat jelas. Beliau mengangkat 2 istilah. Satu dari Perjanjian Lama, bahasa Ibrani. Hista, Hawa. Hista, Hawa. Yang kedua dari bahasa Yunani, Perjanjian Baru, proskuneo. Yang dua-duanya artinya mirip. Orang Bangka bilang mohongingai, hampir sama. Dan itu sudah memberi jawaban yang jelas mengenai apa itu penyembahan. Sebab beliau menyampaikan secara jelas baik dari studi kata maupun dari makna yang terkandung di dalamnya. Dan saya nggak akan mengulangi itu. Yang kedua, pada tanggal 8 Oktober, dengan penekanan tema kepada mengapa kita harus menyembah Tuhan, menyembah Allah, Pendeta Ipin Alang memberikan 3 alasan mengapa kita harus menyembah Allah. Alasan pertama adalah karena Allah atau Tuhan itu layak, pantas, patut kita sembah. Alasan kedua, karena Tuhan menghendaki kita menyembah Dia, kita menjadi penyembah-penyembahnya. Dan alasan ketiga, karena kita mengenal Allah kita, kita tahu persis Allah kita, dan objek penyembahan kita itu jelas. Karena itu kita harus menyembah Allah yang kita kenal itu. Pendeta Ipin menjelaskan itu cukup panjang dan cukup jelas sekali. Yang ketiga, gantian saudara. Apa topik di minggu ketiga, tanggal 15? Masih ingat? Ya. Apa kira-kira topiknya? Apa topiknya? Hambatan-hambatan dalam penyembahan. Pendeta Hermanus menyampaikan dengan cukup jelas. Bahkan waktu yang beliau gunakan untuk menjelaskan hambatan-hambatan tersebut lebih dari 50 menit. Dan jangan-jangan saya nanti lebih daripada itu. Hambatan pertama adalah dosa. Hambatan kedua adalah, apa hambatan kedua? Ganjalan dalam hati kita. Hambatan ketiga adalah lidah yang tidak terkendali. Hambatan keempat, tingkah laku yang kurang beres. Hambatan kelima, penyembahan yang tidak fokus kepada Tuhan. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saudara ingat sendiri. Yang ke-12, apa itu hambatannya? Nah, puji Tuhan. Tepuk tangan buat beliau. Tepuk tangan dulu ya. HP masih ingat. Oke, 12 hambatan. Nah, terakhir minggu yang lalu. Dengan tema khotbah. Apa minggu lalu tema khotbahnya? Penyembahan yang sejati. Pendeta Ipin Alang menjelaskan ada 4 ciri-ciri penyembahan yang sejati. Yang pertama adalah bahwa penyembahan itu harus teosentris, kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua, apa yang kedua kira-kira? Apa yang kedua? Penyembahan itu harus memiliki formasi yang tepat, susunan yang tepat dalam penyembahan. Yang ketiga, penyembahan harus melibatkan roh dan kebenaran. Dan terakhir, penyembahan sejati kalau itu merupakan dampak daripada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa kita memiliki penyembahan pribadi dengan Tuhan, maka penyembahan kita tetaplah penyembahan yang palsu.
Itu 4 minggu yang sudah kita dengar. Sekarang saya mau ngomong apa? Hari ini tema khusus kita adalah menjadi penyembah yang benar. Ini bukan bicara objek penyembahan, tapi ini bicara kita, pelaku-pelaku yang menyembah Tuhan. Bagaimana seharusnya penyembahan kita, kalau secara umum ibadah kita, itu benar-benar menjadi sebuah penyembahan yang benar di mata Tuhan. Dan ini murni tentang kita. Saudara-saudaraku, ada 3 hal yang setidaknya menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah sikap kita harus benar. Ingat-ingat aja ya. Yang kedua, semangat kita harus benar. Yang ketiga, sikap dan semangat yang kelihatan benar itu harus benar-benar benar. Ini bukan permainan kata ya. Ini bukan memusingkan kita yang sudah pusing. Enggak. Ini bahasa sederhana. Oke, mari kita dalami satu demi satu dari 3 topik ini saudara ya. Sebagai jawaban dari bagaimana kita menjadi penyembah yang benar tadi ya. Yang pertama, sikap kita harus benar. Apa itu sikap? Saya tidak akan menjelaskan sebab nanti jadi tumpang tindih. Sebab sudah dijelaskan. Apa itu sikap? Secara bicara yang terlihat dalam diri kita. Yang terlihat pada saat kita masuk ruang ibadah, itu kan terlihat. Pada saat kita duduk, pada saat kita bersujud, kalau ada yang bersujud, pada saat berdiri, itu sikap. Sikap yang terlihat. Pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita memberi persembahan, pada saat kita mengakhiri ibadah, pada saat kita keluar dari tempat ibadah ini, semua sikap. Ada sesuatu yang nampak jelas dalam diri kita di saat melakukan itu semua. Dan saudara-saudara, sikap kita itu harus benar. Mengapa sikap kita harus benar? Sebab yang kita sembah adalah Allah yang layak, yang patut, yang pantas kita sembah. Allah yang kita sembah. Coba kita ketemu Pak RT, gimana sikap kita? Coba kita ketemu Pak Lurah, gimana sikap kita? Kita ketemu Pak Camat, gimana sikap kita? Kita ketemu Pak Wali Kota, gimana sikap kita? Kita ketemu Gubernur, gimana sikap kita? Tidak usah ngomong Presiden lah katakanlah. Saya pun belum pernah bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang tatkala ketemu dengan beliau itu tetap punya sikap yang biasa-biasa. Pada umumnya, tatkala ketemu dengan beliau, sikap kita berbeda. Tidak seperti tatkala kita bertemu dengan pasangan kita, orang tua kita, anak kita, teman-teman kita. Itu hanya bertemu dengan pejabat yang notabene adalah manusia yang lemah, yang berdosa, yang tidak layak disembah. Apalagi tatkala kita bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Tatkala kita memahami ini saudara, tidak sembarangan sikap itu. Karena itu sikap ini haruslah benar. Yang berikut saudara, mengapa sikap kita harus benar? Karena sikap yang itu akan menentukan penyembahan itu berdampak enggak bagi kita. Jadi ya, sikap kita yang benar atau tidak itu akan berbalik kepada kita. Setelah kita menyembah Tuhan, ada enggak dampak yang baik bagi kita? Jangan berharap punya dampak
jika sikap kita tidak benar. Yang kedua, saudara, ada sikap kita waktu menyembah Tuhan itu memuliakan Tuhan yang sedang kita muliakan. Jangan-jangan tujuan kita memuliakan Tuhan, tetapi sikap kita justru mempermalukan Tuhan. Terakhir, pada pokok ini, adakah sikap kita itu menjadi orang lain, membuat berkati melalui sikap kita tatkala menyembah Tuhan? Saudara-saudaraku, tidak sedikit kasus yang terjadi, khususnya orang-orang baru yang baru masuk ke gedung gereja. Mereka kecewa tatkala melihat orang-orang Kristen yang lama, yang harusnya menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, justru sebaliknya. Ibadah kelihatan ogah-ogahan, sikapnya tidak sebagaimana seharusnya. Orang-orang baru bisa kecewa. Segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk di saat menyembah Tuhan, tidak hanya bagi kita, tidak hanya bagi Tuhan, tapi melaluinya harusnya orang lain termotivasi lewat penyembahan yang benar yang kita lakukan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sikap yang benar itu kita wujud nyatakan di setiap penyembahan yang kita lakukan? Mari, mulai kita datang dari rumah, kita sampai di gedung ibadah, kita buktikan bahwa sikap kita benar untuk menyembah Tuhan. Mari di saat kita duduk, kita buktikan bahwa kita punya sikap yang benar. Di saat sampai memberi persembahan pun, kita sikap kita adalah sikap seorang yang sedang memberi persembahan, bukan untuk GP Kelapa Gading, tapi persembahan itu untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen memberi persembahan seperti sedang memberi kepada orang yang di bawahnya. Maaf, katakanlah kepada seorang yang bertugas di perparkiran. Berapa banyak yang memberi persembahan yang lebih sehingga mampu, padahal penyembahan. Saudara-saudaraku sekalian, tatkala benar karena kita menyembah Tuhan, maka segala hal yang kita lakukan selama ibadah itu harusnya sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah sikap yang seharusnya kita miliki. Kiranya ini menjadi introspeksi bagi kita. Yang kedua, saudara, kita kembali kepada kalimat di ayat 24. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang menyembahnya sudah bagian satu. Menyembahnya dalam roh. Semangat kita harus benar. Ada dua hal. Yang pertama, semangat. Saudaraku, ibadah, penyembahan di dalamnya harus ada semangat. Semangat yang saya maksudkan adalah ada sebuah antusias, ada sebuah keinginan untuk menyembah benar. Maaf, bukan cuma sekedar setor muka, ngisi daftar hadir, tapi benar-benar datang mau menyembah di dalamnya, bergejolak di dalamnya, sehingga yang keluar adanya semangat menyembah Tuhan. Ini penting kita garis bawahi karena apa?
Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Pendeta Ibin sudah sampaikan ini dengan jelas. Menyembah dalam roh. Ada orang berkata begini, menyembah dalam roh berarti menyembah dengan berbahasa roh. Ada. Bisa terjadi seperti itu. Ada lagi yang mengatakan menyembah dalam roh berarti menyembah kata kalimat-kalimat yang mungkin orang lain gak mengerti. Yang penting Tuhan mengerti. Nah, saudara, bukan itu. Bukan itu. Di khotbah-khotbah sebelum sudah dijelaskan. Dalam diri kita. Yang sudah dijelaskan, roh di sini roh kita. Bukan Roh Kudus. Memang ditulis dengan istilah pneuma. Tapi bukan pneuma dan berhenti atau tok, enggak. Tapi pneumati. Yang kita. Sehingga jelas. Rohnya R-nya kecil. Ini menyangkut kita. Apa itu roh? Roh adalah dalam diri kita. Yang tidak, tapi bisa terasa. Bayangkan. Dalam. Yang tidak terlihat oleh orang lain pun. Bahwa kita ajak untuk menyembah Tuhan. Apalagi bagian yang terlihat. Kalimat ini belum ada. Ya. Saya ulangi. Ya. Bagian yang tidak manusia itu harus kita menyembahkan. Apalagi bagian yang terlihat. Karena itu kenapa Tuhan harus ada unsur antusiasme menyembah Tuhan. Saudaraku, berbicara semangat bukan berarti harus tepuk tangan. Bukan berarti harus angkat tangan. Bukan berarti harus bukan berarti harus lain-lain. Tentu tergantung jenis pujiannya. Enggak mungkin bukan kita nyanyi, katakanlah ya, Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Gak mungkin bukan, kan gak nyambung jadinya. Ya kan? Dan memang tidak harus. Tapi kok lagunya lagu-lagu yang semangat, bangkit serukan nama Yesus. Ya nggak enak kalau nggak tepuk tangan. Jadi soal semangat ini ingat moto CFMU ada 3. Yang terakhir ada yang baru. Yang kedua adalah real. Yang pertama apa? Pak Geri? Tolong Pak Geri, apa Pak Geri? Terakhir membuka ladang baru. Yang kedua rela menderita. Yang pertama berkorban dalam roh, melayani, beribadah, menyembah Tuhan. Ini penting. Nah, saudaraku, tidak boleh kita selesai sampai di sini, ya, istilah semangat ini. Tapi semangat ini harus benar. Karena apa? Kita menyembah. Bukan semangat yang kebablasan. Bukan semangat yang tanpa batas. Tapi mereka menyembah Tuhan. Sesemangat-semangatnya orang yang menyembah Tuhan tetap gak sama dengan konser. Sesemangat-semangatnya orang yang memuji Tuhan tetap gak akan seperti bagaimana begitu. Karena yang kita lakukan adalah menyembah Tuhan. Dan karena itu harus kontrol. Dikontrol.
Karena itu tatkala ada pertanyaan bagaimana kita bisa menjalankan konsep ini, semangat yang benar dalam penyembahan kita terkontrol, dikontrol, dikendalikan, dan kita tetap sadar. Saya sudah nggak bisa dihitung mengikuti sebuah ibadah persekutuan atau KKR yang di dalamnya ada banyak pemandangan yang begitu semangat, yang begitu antusias, yang begitu berkobar-kobar, namun tidak terkontrol, namun kebablasan, sehingga tidak hanya dengan sebuah konser musik penyanyi terkenal, tidak ada bedanya. Bukan itu penyembahan. Saya sering menyaksikan orang-orang tatkala berdoa dengan berteriak-teriak, nggak cukup berteriak dengan gaya seperti orang yang sedang, kalau orang Bangka bilang potlang itu sedang panas dingin, sedang menggigil, dan nggak cukup sampai di situ, bahkan bisa sampai ke bawah kursi, bawah bangku. Itu pemandangan biasa. Pertanyaannya, itukah semangat? Ya, itu semangat. Tetapi itu kebablasan. Itu nggak terkontrol. Saudaraku, saya pernah punya pengalaman. Pengalamannya begini. Ini sudah agak lama, belasan tahun lalu. Ya, 10 lebih tahun dikit lah. Gereja kita di Minfo pernah mengadakan sebuah KKR. Dan tim pelayanan itu adalah tim tunanetra ministry dari Jakarta. Ada hampir 20 orang yang terlibat dalam pelayanan tim tunanetra ministry ini. Yang memimpin ibadah, yang jadi singer, yang pemain musik, waktu full band, ya, termasuk yang khotbah, maaf semuanya tunanetra. Sampai-sampai saya bilang begini ya, ini nggak bisa ngelihat kok main drumnya bagus ya. Nah saya saja yang bisa ngelihat kok nggak bisa ya main drum. Bisa mukul, bisa ngerubuin. Itu yang cukup menjadi berkat bagi saya. Kok bisa ya main keyboard tanpa melihat dan begitu enak, jarinya nggak pernah salah tekan. Nah saya saja yang melihat kadang salah sana, salah sini. Nah saudaraku, di akhir ibadah, pendeta yang tunanetra tadi ada altar call dan mengajak siapapun yang mau didoakan karena berbagai hal maju ke depan. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang maju ke depan, ya. Dan juga ada beberapa yang lain maju ke depan. Pada saat berdoa, pendeta ini mengajak kami, termasuk saya, untuk mendoakan mereka yang maju ke depan. Dan kebetulan saya mendoakan seorang ibu-ibu, ini belum Kristen, belum percaya Tuhan. Dia dengar ada KKR maka dia hadir. Ya, seorang ibu-ibu yang umur kurang lebih hampir 40 tahun maju ke depan, ya. Kemudian saya sambut dan saya sempat ngobrol ini itu sama dia, ya, secara sekilas, dan saya tahu persoalannya yang membuat dia menangis sedemikian rupa, ya. Kemudian mulai saya doakan. Tangan saya taruh di punggung, ya, di punggung bagian belakang, dan tangan kanan saya di bagian kepalanya. Saya doakan dengan jelas tentunya. Saudara, di tengah-tengah berdoa lagi jalan, saya tahu persis ini ada keadaan yang kurang normal. Ini ada keadaan yang nggak terkontrol. Tapi saya tetap jalan saja. Saya tetap berdoa untuk ibu-ibu ini. Dan begitu amin, maka apa yang saya perkirakan itu terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Ibu-ibu ini langsung rubuh, tumbang. Pelan sekali, udah langsung aja tumbang. Setelah melihat peristiwa ini, saya langsung mikir keras. Repot kalau ini terjadi begini. Oh, enggak bisa. Saya langsung minggir ke belakang. Hanya di samping saya mengamati dari pinggiran mimbar begitu. Mereka mendoakan. Nah, saudara-saudara, dia yang jatuh pertama, tumbang pertama yang saya doakan. Dalam pikiran saya, jemaat pasti akan banyak tanya. Dan benar, selesai peristiwa itu mereka tanya ke saya. Kenapa Musa kok bisa begini? Apakah urapan Tuhan pada diri Musa begitu besar, sampai-sampai orang nggak tahan dan harus tumbang?
Dan singkat kata saya jelasin. Begini begitu dari sisi psikologi macam-macam saya jelasin, dan singkat kata ini adalah bentuk seseorang yang sedang menyembah Tuhan tapi tidak terkontrol. Dia nggak sadar, dia nggak nge lagi di mana, nggak nge sedang berdiri atau sedang nggak, yakinnya terjadi seperti itu. Kenapa saya katakan itu dengan yakin, saudara? Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Pada tahun 2001, tatkala kami sedang mengikuti sebuah acara retreat para pendeta, waktu itu belum pendeta, para hamba Tuhan, saya masih guru Injil. Seorang pengkhotbah yang kita mengundang kami maju ke depan, dan salah satunya saya. Dan saya terbawa oleh situasi yang ada. Saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah doa itu hampir jatuh. Benar-benar saya hampir jatuh. Saya baru kaget, oh berarti ini jangan-jangan salah satu yang membuat orang-orang itu bisa jatuh. Salah satu, ada banyak faktor yang lain. Ini jangan-jangan. Saudaraku, singkat kata, semangat yang kita miliki, sesemangat tatkala kita menyembah Tuhan, semangat itu tetap harus kita kontrol. Harus membiarkan kita, sebab yang kita sembah adalah dan bukan yang lain. Terakhir, sikap yang kelihatan benar itu harus benar-benar. Semangat yang kelihatan benar itu harus benar-benar. Apa artinya? Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Istilah kebenaran ditulis dengan satu kata, aletheia. Aletheia menunjukkan yang pertama kebenaran yang sifatnya doktrinal atau ortodoksi. Sebuah pengajaran yang benar, pengajaran yang murni, pengajaran yang asli. Itu istilah aletheia tadi. Namun aletheia juga berbicara atau berarti sebuah kejujuran. Kejujuran. Artinya berarti itu sungguh-sungguh ada. Itu sungguh-sungguh benar. Itu sungguh-sungguh begitu. Berarti otentik. Otentik. Ya. Selain otentik, orisinil. Asli, tulen. Sehingga sikap kita tadi, sikap yang benar itu memang begitu adanya. Bukan kita buat-buat, bukan pencitraan kalau bahasa sekarang. Memang sesungguhnya seperti itu. Demikian juga semangat kita yang kelihatan benar tadi. Entah tatkala kita menyanyi, menyembah Tuhan. Tatkala kita berdoa. Seperti saya atau apapun, semangat yang benar ini memang benar adanya, bukan penipuan, bukan kamuflase, beneran, sungguhan, memang itu adanya, itu muncul bukan ingin dilihat oleh siapapun, bukan ingin dipuji oleh siapapun. Itulah penyembahan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara topik ini, tidak semua orang yang menyembah Tuhan, yang kelihatan benar, yang kelihatan benar, itu benar-benar dan benar. Bisa saja sikap kita yang benar tadi hanya karena keadaan. Di gedung gereja, dilihat orang. Bisa saja sikap kita yang kelihatan benar tadi karena kita tidak mau jadi batu sandungan. Tetapi muncul dari dalam diri kita. Bisa saja semangat kita yang kelihatannya benar tadi ada gaya tatkala menyembah Tuhan.
Itu bukan sesungguhnya. Itu hanya permainan kita. Hanya kelihatannya saja begitu. Bisa saja. Satu kali kami pernah ikut sebuah acara. Ada ibadah Natal, perayaan Natal di satu gereja. Tidak saya sebutkan di mana gerejanya. Nanti bisa ketahuan. Saya bersama istri dan kedua anak saya. Kebetulan waktu itu mereka masih agak kecil. Masih sekolah minggu besar begitu. Kami ikut, kebetulan kami duduk di bangku nomor 2 dari depan. Sengaja nggak duduk di bangku depan, karena bangku depan untuk yang terhormat. Nah, jadi kami nomor 2. Selesai pujian, mau firman Tuhan, maka seorang pengkhotbah maju ke depan. Kemudian pengkhotbah itu ngajak berdoa dengan caranya. Di tengah-tengah orang lagi seru, ada suara bergemuruh di gedung gereja itu gedung gereja yang besar. Muatnya di atas 1.000 orang, dan yang hadir pun di atas 1.000 orang di hari itu, yang di dalam gedung gereja saja. Ada suara gemuruh. Pikiran saya langsung ingat Kisah Rasul pasal 2. Di hari Pentakosta itu, gemuruh sekali. Wah, gemuruh suara ini. Dahsyat bener ini, Roh Kudus bekerja. Dalam hati, hebat bener ini pendeta ini. Luar biasa ini gereja. Begitu diurapi Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya iseng buka mata. Ini jangan dicontoh. Tetapi kan ada ganjelan. Ada ganjelan. Ada sesuatu yang membuat saya nggak ada sejarah. Saya membuka mata dan saya melihat bagaimana seorang pengkhotbah saudara, ya, sambil megang mic, dan mic ini ditiup, kalau bahasa Bangka disebu gitu ya. Sedemikian rupa, saya baru makanya suaranya kayak pesawat mau landing. Ini bukan pengkhotbah kaleng-kaleng kata orang. Ini pengkhotbah besar. Jemaatnya ribuan di satu wilayah di mana beliau melayani. Beliau ini punya gereja cabang yang cukup banyak. Ditiup, disebu, sedemikian rupa. Sementara semua jemaat terhipnotis dengan suasana ini. Nah, saya jadi nggak damai sejahtera benar-benar. Selesai amin, saya bilang sama istri saya, ayo pulang. Loh, ngapain pulang? Nggak cocok, ini penipuan. Nggak benar ini, nggak bisa. Ayo kita pulang. Langsung kami keluar. Jadi selesai amin, ya, pendeta mulai ini kami langsung pulang. Dan itu kami lakukan karena kami merasa ini sebuah pemalsuan yang terlihat jelas. Bukan kata orang, tetapi dengan mata kepala saya melihat cara-cara yang sangat menyedihkan. Baru di mobil saya ceritakan. Dan mereka pun juga setuju dengan keputusan saya tadi untuk tinggalkan gereja itu di tengah ibadah. Bukan berarti saya punya sikap yang gak baik. Enggak. Tetapi saya tidak bisa melihat keadaan yang seperti itu. Pemalsuan besar-besaran tanpa disadari oleh orang-orang yang ikut di dalamnya. Nah, saudaraku, apapun yang nampak di ibadah, di penyembahan kita, itu harus ori. Itu harus benar-benar adanya seperti itu. Seperti itu. Demikian juga untuk hal yang lain. Karena kelemahan kita adalah gereja-gereja Injili biasanya. Kita mengikuti susunan. Kita mengikuti kata demi kata. Tapi tanpa penghayatan. Ini juga menjadi koreksi bagi kita. Karena sekali lagi penyembahan tidak boleh hanya seperti sebuah kayak upacara. Ya, kalau dalam kitab Yesaya jelas sekali. Yang hanya bahasa manusia. Hanya kata-kata manusia. Tapi harus keluar dari hati kita. Soal bahasa, nggak masalah kurang bagus. Sebab yang Tuhan lihat bukan bahasa kita. Soal kalimat boleh nggak begitu bagus kedengarannya. Yang Tuhan,
Biarlah setiap demi kata, tatkala kita menyembah Tuhan, tatkala kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan, itu keluar dari hati kita yang terdalam. Itulah pada hakikatnya penyembah-penyembah yang Tuhan kehendaki. Demikian renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya tidak mau melebihi Pendeta Ipin. Pendeta Ipin tiap kali khotbah nggak pernah nyebrang 40 menit. Dan saya pun nggak berani melebihi beliau. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan lewat apa yang sudah dengar, ini boleh melengkapi khotbah selama 4 minggu dan 5 minggu pada hari ini. Dan engkau tidak sia-sia mendengar ini. Jadikan firman ini untuk melihat kekurangan orang lain. Tapi jadikan sebagai cermin untuk menjadi alat, sarana, introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Sehingga penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan membuat hidup kita tumbuh, berguna bagi orang lain. Dan Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Pak Geri mimpin doa untuk firman Tuhan ini.